Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market dump parah sebesar 10,44%. Dengan total market cap mencapai di 1,41 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat Bitcoin ke angka sekarang bahkan sudah nggak di sini ya, ini belum update nih. Sekarang sudah di 30.900-an. Itu merupakan penurunan ya, berarti kurang lebih sekitar 7%-an ya kalau berdasarkan dari yang paling baru. Ya, jadi luar biasa drop dan bahkan bisa dibilang kemarin subuh ya sampai ke daerah 29.000 ya. Lalu untuk Ethereum dia mencapai di 2.300-an dengan penurunan sebesar 4,63%. Lalu BNB turun sebesar 14,25%, XRP turun sebesar 12,26% dan seterusnya ya. Altcoins koreksi atau ya bisa dibilang dump sebesar belasan persen rata-rata ya. Cukup banyak yang kena belasan persen. Nah, bahkan ya kita bisa lihat salah satu stablecoin ya yang sekarang cukup sebenarnya demand cukup besar yaitu Terra USD drop sebesar 22,4%. Alias apa? Dia off peg. Ya, bahkan bisa dibilang ini salah satu alasan kenapa BTC ikutan ngedrop. Ya, bagi kalian yang sudah nonton video-video sebelumnya mengenai Luna dan Terra USD, kita tahu bahwa Terra USD ini salah satunya di-collateralize dengan BTC. Ya. Dan kita tahu bahwa kemarin ini ada kontroversi yang cukup hebat ya, di mana Terra Luna ini menurut beberapa orang ya, baik lagi ini beritanya masih simpang siur karena masih sangat baru ya, ini terjadi tadi subuh ya. Jadi sepertinya ada serangan terhadap Terra Luna ya, yang membuat harga Luna hancur ya. Kita bisa cek sendiri, untuk Luna itu kita sekarang ada di daerah $29 ya, sementara kemarin sekitar 50-an ya. Jadi ada beberapa orang yang berpendapat bahwa Luna ini sedang diserang dan otomatis USD ini peg-nya adalah ke Luna. Ya, maka saat Luna kehilangan demand, USD pun ya kita bisa lihat teman terjadi off peg. Dan setelah itu apa yang dilakukan oleh si Terraform ya, mereka menjual BTC mereka untuk menutup supaya si Terra USD-nya tetap on peg. Tapi seperti yang kita bisa lihat sekarang masih belum juga on peg ya. Jadi jujur ya, dalam beberapa jam saja ini cryptocurrency market benar-benar kebakaran ya. Dan jujurnya ini cukup deg-degan nih, apakah Terra Luna atau lebih tepatnya Terra USD bisa kembali lagi ke $1 atau tidak ya. Nah, tapi ya at the same time kita harus tahu pada faktanya algorithmic stablecoins pernah beberapa kali terjadi seperti ini ya. Bahkan ini bukan pertama kalinya Terra USD off peg ya. Kita bisa cek untuk chartnya ya, dia sedang loading. Kita lihat di sepanjang masa ya, dia pernah sebelumnya tapi nggak pernah sedalam ini ya, nggak pernah sedalam ini ya. Pada tahun 2020 ya, di mana ini Maret kayaknya bukan ya, oh nggak, di Desember ya, Desember 2020 dia pernah off peg juga ya. Lalu di sini pada tanggal berapa nih, tanggal 5 pada bulan 5 ya 2021 sama pernah off peg juga. Jadi baik lagi, algorithmic stablecoins memang lebih kadang-kadang unstable seperti ini ya, pernah terjadi beberapa kali unstable. Tetapi jujurnya yang bikin concern adalah pada hari ini ya, ini off peg-nya luar biasa besar, terdalam sepanjang masa. Jadi baik lagi harapannya adalah semoga saja ini bisa cepat lagi on peg ya, dan dengan mereka on peg, mereka tidak perlu lagi kesannya menjual reserve BTC mereka ya, karena lagi-lagi reserve dari Terra Luna atau lebih tepatnya Terraform Labs ya untuk BTC ini cukup besar. Jadi kalau sampai Terra USD ini masih terus off peg, kemungkinan besar mereka akan terus menjual BTC mereka supaya bisa menyelamatkan stable coins mereka. Ya, jadi semoga saja ini bisa cepat beres urusannya yang Terra USD, karena baik lagi ya, Terraform Labs memegang banyak BTC. Apabila ya mereka masih punya BTC dan stable coins mereka masih off peg, ya, mereka akan terus menjual BTC mereka supaya bisa kembali on peg ya. Jadi kurang lebih seperti itu pembukaan kita pada DCWT kita pada hari ini, plus juga news yang kurang enak dari Terra Luna. Oke, dan kita balik lagi ke Bitcoin ya. Seperti yang kita bisa lihat, drop dengan signifikan dalam sehari ini ya, atau lebih tepatnya kemarin. Drop sebesar kurang lebih ya 11% lah ya, nyaris 12%. Dan kita bisa lihat kemarin dia sudah menyentuh angka 29.700-an atau basically 30.000 ya. Kita bisa lihat lowest pointnya pada hari ini itu di 29.725 ya, alias kena sebenarnya di sini. Jadi bagi kalian yang sudah pasang buy limit di daerah segitu otomatis sudah kena ya. Dan balik lagi ya, ini menjadi penentuan apakah ini bisa hold atau tidak ya. Kalau BTC tidak bisa hold ini,
kemungkinan besar Bitcoin akan mengunjungi MA200 di weekly. Ya, secara probability lebih besar seperti itu. Jadi ini cukup menentukan ya dalam beberapa hari ke depan. Semoga saja tidak perlu sampai ke MA200 weekly. Ya. Dan untuk buy limit otomatis ya tinggal tersisa satu di sini ya, yaitu di daerah 29.742 atau kalau mau dibuletin ke daerah 30.000 juga boleh ya. Dan selain dari itu juga selanjutnya ya mungkin kalau bisa jadi possible buy limit juga walaupun masih dalam jangka yang ya I don't know ya berapa lama lagi ya. Bisa juga MA200 di weekly yaitu di daerah 21.800 ya. Nah, ya baik lagi ya kalau sampai sudah ke sini berarti ini jelas sudah masuk winter. Ya, jadi kita lihat nih apakah daily close dari Bitcoin maupun weekly close dari Bitcoin akan di bawah dari 30.000 atau tidak. Kalau sampai drop bahkan di bawah dari 29.000, kemungkinan besar Bitcoin dan cryptocurrency market akan masuk ke winter dan reset cycle di MA200 weekly ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dan baik lagi ya. Buy limit tinggal ada di daerah 30.000 plus di daerah 21.800 untuk Bitcoin ya. Dan bagi kalian yang tertarik untuk akumulasi jangan lupa bisa menggunakan link reflektor di bawah, ada macam-macam ya. Dan nggak wajib juga ya. Dan selain dari itu jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah financial advice, itu yang pertama. Dan kedua, tujuannya adalah untuk edukasi supaya kita bisa charting. Oke, dan sekarang kita masuk ke Luna. Nah, ini tentunya sangat hangat sekali. Karena kenapa? Kita bisa lihat dropnya sangat ekstrim. Ya, kita bisa cek di sini drop sebesar 53% kurang lebih dalam satu hari. Ya, jadi wow, that's big. Ya, that's big. Even for crypto, that's big. Biasa nggak sehari, biasa butuh ya beberapa lama lah, seminggu mungkin jadi minus 50. Tetapi Luna drop hanya dalam sehari 50%. Jadi ini tentunya menuai berbagai macam kontroversi dan beberapa juga teori ya. Ada yang merasa bahwa ada beberapa individu dan grup ya yang berusaha untuk menghancurkan ekosistem Luna. Ya, kita tahu bahwa Luna ini adalah sebuah ekosistem yang memang kita bisa smart contracts dan lain-lain. Tetapi main purpose dari Luna ini adalah menjadi satu koin satu koin untuk menjadi collateral berbagai macam stable coins. Nah, yang paling populer adalah USD tentunya ya, kita tahu. Dan USD sekarang kita bisa cek dia off peg ya, dia lepas dari $1. Dan tentunya that's bad. Ya, walaupun sekali lagi seperti yang gue bilang di depan, bukan yang pertama kalinya seperti itu ya. Kita bisa cek di sini dia pernah beberapa kali lepas dari peg dia. Tetapi jujurnya ini yang paling dalam ya. Ini mungkin si coin market cap juga error. Nah, kita bisa lihat ya. Jadi bukan pertama kali dia off peg. Karena lagi-lagi algoritmik adalah hal yang baru. Ya, kita ya mau tidak mau ambil resiko di situ saat kita memegang Terra USD ya. Terra USD. Kita bisa lihat di sini ya, 2020 pernah off peg, ini juga pernah off peg, tetapi skalanya tidak sebesar sekarang. Ya, sekarang ini off peg-nya nyaris ke terendahnya itu sekitar 60 sen ya, and that's bad ya. Nah, tentunya diperparah lagi dengan Terra Luna ini memegang miliaran USD worth of Bitcoin. Ya, jadi selama si Terra USD ini belum bisa balik lagi, kemungkinan besar Terra akan berusaha untuk membuat si USD ini balik lagi ke $1. Dengan apa? Dengan cara ya menjual BTC mereka. Itu juga alasannya kenapa BTC bisa dibilang ngedrop pada kemarin ya. Jadi ya semoga saja ya ini cepat selesai. Karena ya lagi-lagi dengan seperti ini akan membuat uncertainty yang lebih banyak lagi dalam cryptocurrency market. Dan apabila ini bisa recover ya Luna kemungkinan besar akan bisa selamat. Tapi kalau sampai Terra USD tidak bisa kembali lagi ke $1, menurut gua Luna akan hancur sebagai ekosistem. Ya, semoga saja ini cepat selesai urusannya ya dan bisa kembali lagi on peg ke $1. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Phantom. Dan kita bisa lihat Phantom juga sama-sama drop ya. Nah, kali ini bisa dibilang ya biasa kita selalu menyalahkan BTC ya. Dan pada hari ini bisa sedikit berubah ya. Kita bisa menyalahkan Luna ya. Karena ya seperti yang kita tahu yang ngejual BTC-nya Luna ya. Jadi untuk sekarang kita bisa lihat dia drop kurang lebih sekitar 20% ya. Iya, nyaris. Kurang lebih 20% kalau kita buletin ya. Dan bukan cuma drop saja 20%, tetapi dia daily close di bawah dari $57, yaitu adalah ya support ya. Dan yang menyedihkannya lagi saat dia sudah close di bawah, hari ini dia sudah retest lagi ini sebagai resistance ya. Jadi
Ya bisa dibilang ini cukup makan hati ya secara technical analysis semua alts ya. Ya makanya gue sudah bilang ya, hati-hati untuk alts. Resikonya masih besar untuk drop lebih parah lagi. Ya makanya gue bilang kemarin, andaikan portofolio lu kebanyakan alts, stop averaging alts. Lebih baik lu averaging BTC dan ETH saja ya. Nah, tapi baik lagi ya buat kalian yang mungkin secara portofolio balance dan kalian masih terus pengen akumulasi altcoins, boleh ya. Untuk Phantom bisa pertimbangkan di daerah 43 sen. Nah, ini adalah struktur support. Kalau kemarin ini adalah struktur support yang terbentuk karena resisten, ini struktur support yang memang tadinya support ya pada Agustus 2021 ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Probabilitasnya seperti apa? Probabilitasnya tergantung BTC. Ya, kalau BTC lanjut ke daerah 21.000 ya atau ke EMA 200 weekly, kemungkinan besar Phantom akan ikutan. Ya, dan jebol sini ada kalau jebol daerah 43 sen itu bisa dibilang akan cukup mudah kalau BTC menuju ke 21.000 ya. So, keep that in mind ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan selanjutnya BNB. Untuk BNB kita bisa lihat dia drop langsung tembus ya. Dia tembus 2 langsung Fibo ya, dan Fibo atas, Fibo bawah dia langsung tembus. Jadi ya seperti yang kita sudah katakan kemarin ya, nggak terlalu kuat juga ya dan benar-benar langsung dibuktikan ketidakkuatannya. Kita bisa lihat ini drop kurang lebih sebesar 16% ya. Jadi walaupun candlenya terlihat dramatis tapi lebih kecil dibandingkan dengan si Phantom dan Luna. Ya untuk Luna ya otomatis itu sangat hancur berantakan ya. Jadi untuk BNB sayangnya kita bisa lihat dia close di bawah dari ya support Fibo ya. Dan yang menyebalkannya sebagai support dia gagal tetapi sebagai resisten sepertinya dia cukup kuat ya. Ya, balik lagi ya, sedang dalam masa-masa bearish maka resisten bisa lebih kuat. Jadi untuk sekarang kita lihat apakah dia bisa tembus lagi Fibo kurang lebih di daerah 309 ya. Kalau bisa close daily di atas dari situ, not bad ya. So untuk sekarang kalau BNB gue pribadi dengan struktur seperti ini gue mungkin lebih ke wait and see ya. Tapi kalau buat lo yang tetap pengen akumulasi sebenarnya masih ada ya struktur di daerah sini mungkin ya di daerah sekitar $263 ya. Jadi buat kalian yang tetap ingin akumulasi BNB boleh pertimbangkan di $263. Tapi gue ingatkan sekali lagi untuk altcoins jangan terlalu besar ya karena lagi-lagi resiko alts ya lu lihat sendiri lah ya. BTC hari ini dropnya ya itu sekitar ya 6% lah ya. Berapa ya? Coba kita cek. Oh 7% ya, sekitar 7%-an. Ya kalau lihat alts itu belasan persen, berarti nyaris kurang lebih ngedouble ya. Bahkan kalau untuk kondisi seperti ya Luna dan lain-lain ya berapa kali lipatnya. Maka dari itu ya hati-hati ya. Jadi pastikan kalau sampai kalian averaging altcoins jangan terlalu besar pada masa-masa seperti ini. Oke, dan selanjutnya Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat dia drop ya dan dengan sangat jelas ke-reject oleh daerah 75 sen di sini ya. Ya, balik lagi ya, memang market sedang volatile, extremely volatile ya. Dan yang uniknya pada kali ini kita bisa malah point out-nya ke Luna ya karena ya kita tahu siapa yang ngejual ya, yang ngejual BTC-nya yaitu adalah Luna. Nah, untuk sekarang, jadinya untuk Cardano seperti kemarin ya, gue masih bilang wait and see. Karena jujurnya secara struktur, ya kita bisa lihat sendiri di sini ya. Sekarang tidak ada struktur yang jelas di sini. Ya, jadi next struktur terdekat itu di daerah sini ya. Kita harus zoom in lagi biar lebih jelas. Yap, di daerah sini. Kita klik. Ya, di daerah sekitar 44 set. Jadi ya, baik lagi, masih cukup dalam. So, untuk Cardano, kalian mau pasang dulu dari sekarang boleh, mau tunggu dulu sampai lebih stabil juga boleh. Tapi intinya apa? Sekali lagi seperti yang gue bilang, lebih moderate untuk altcoins kalau mau averaging. Oke, dan selanjutnya XRP. Kita bisa lihat XRP juga ya otomatis ikutan jebol ya. Kayaknya nggak ada yang immune ya. Di sini semua rata-rata ketarik oleh ya BTC yang BTC yang ditarik juga oleh Luna ya. Jadi untuk sekarang kita bisa lihat bahwa dia sudah tembus dari 52 sen. Tinggal kita lihat apakah dia akan ke-reject oleh sini atau tidak. Ya, kalau sampai dia ke-reject lagi dari sini, ya kita harus cek lagi di mana struktur selanjutnya. Dan sayangnya struktur selanjutnya ya lumayan jauh juga sebenarnya ya kalau mau kita cek. Ya mungkin sekitar 41 sen ya di daerah sini. Tapi ya jujurnya dengan seperti ini, dengan kondisi sekarang ya, lebih baik ke wait and see jujurnya ya. Nah, kalau kita mau averaging di daerah support sini pun, ya ini hanya struktur yang bisa dibilang
nggak dibilang extremely kuat juga nggak ya. So, untuk XRP kayaknya lebih baik kita wait and see dulu, tunggu apa yang terjadi. Kalau dia bisa reclaim daerah sini, nah kita mungkin bisa pertimbangkan lagi averaging di atas price range ini ya. Tapi untuk sekarang, jujurnya secara struktur it's not looking good at all. Ya bukan cuma XRP sebenarnya, cukup banyak Cardano dan lain-lain juga ya. Jadi kurang lebih untuk XRP kita wait and see dulu. Oke, dan selanjutnya Matic ya. Matic juga drop kurang lebih kayaknya belasan persen juga ya. Kita coba cek. Yes, ya dia sekitar 16% juga. Nah, tetapi kalau kita lihat dia sekarang sudah mulai berusaha untuk masuk lagi ke Bollinger Band. Ya, tapi baik lagi ya, kalau menurut gua kalau lu berharap bisa mantul di Bollinger Band doang, kemungkinan besar enggak ya. Jadi untuk sekarang Matic masih menuju ke daerah 68 sen ya. Nah, 68 sen ini tentunya adalah sebuah struktur yang bisa dibilang cukup penting ya pada masanya, yaitu di sekitar Juli 2021. Di mana ini adalah struktur yang menahan dari bear market di bulan Mei sampai Juli, yang kita tahu bahwa waktu itu ya yang Tesla, lalu China nge-ban Bitcoin dan lain-lain. Tetapi permasalahannya waktu itu ada EMA 200 di situ. Sekarang tidak ada apa-apa. Nah, nggak tahu nih, apakah dia akan cukup kuat atau tidak. Dan buat tahu itu cukup kuat atau tidak ya kita harus lihat apakah nanti dia tembus atau tidak saat kena ya. So untuk sekarang Matic buat kalian yang masih ingin averaging altcoins bisa pertimbangkan di sini ya 68 sen. Tapi buat kalian yang mungkin sedang lebih konservatif ya sudah mungkin lihat BTC ETH saja for now. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.